Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sebelumnya yang kami muliakan Imam Masjid Al-Barakah dan yang kami ta'zimi Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku semuanya. Saya mau nanya Bapak Ibu, masih semangat Bu? Pak? Alhamdulillah. Rasa-rasanya judul pada malam hari ini mengingatkan kita semuanya. Mungkin maksud pemerintah Kota Batam itu melalui data infak, sedekah, zakat yang tertera di masjid-masjid ini kian hari kian menurun. Barangkali awalnya 1 juta, 500, 300, 100 ribu, bahkan ada masjid yang tidak memiliki pemasukan infak dan sedekah. Ini barangkali orangnya mana kira-kira ini yang malas infak dan sedekah? Saya ditanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz, kenapa harus infak dan sedekah? Itu duit-duit saya. Saya kerja dari pagi sampai malam. Keluarga saya sangat membutuhkan. Jangankan untuk keluarga saya, jangankan untuk keluarga lain, keluarga saya masih membutuhkan Pak Ustadz. Untuk apa kita harus sedekah? Bapak Ibu, saya mulai serius nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika demikian ukurannya masyarakat Kota Batam, maka infak akan semakin hari semakin turun. Yang pertama saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu, di Quran surah Az-Zariyat itu ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ketahuilah, di dalam harta-hartamu itu ada hak orang-orang yang meminta. Artinya yang sering kita gembor-gemborkan Bapak Ibu, harta yang kita cari itu bukan 100% milik kita. Ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Ada hak untuk orang lain. Dan infak, sedekah, zakat ini Bapak Ibu tidak melihat kaya atau miskin. Kalau zakat mungkin melihat haul dan nisabnya. Infak, sedekah melihat autentiknya keadaan. Butuh apa masjid? Keadaan masyarakat adakah yang butuh? Kita terpanggil di situ Bapak Ibu. Ini yang pertama, untuk mensucikan harta kita ini dari hak orang lain. Selama ini kalau kita kerja sendiri, habis sendiri, makan sendiri, berarti Bapak Ibu tidak memiliki hubungan horizontal yang baik. Bapak Ibu boleh jadi rajin ke masjid, tetapi kalau pelit dalam infak dan sedekah, maka Bapak Ibu ada pertanyaan, iman Ibu dipertanyakan. Bapak Ibu jelas? Bu, Pak jelas Pak? Ada hak orang. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pertanda diterimanya ibadah kita itu lewat sedekah dan infak Pak. Bapak Ibu gak bisa ngomong, saya Pak Ustadz rajin sholat, saya Pak Ustadz rajin nolong orang, rajin apapun, tapi saya tidak mampu bersedekah. Gak bisa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran diterimanya amal seseorang itu dengan
longgarnya hati itu untuk berinfak dan bersedekah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak Ibu pernah melihat ada orang yang sedekah, itu sejatinya adalah untuk dirinya sendiri, mensucikan hartanya dan untuk diterimanya amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pemerintah di awal-awal Ramadan ingin menyampaikan kepada seluruh jamaah masyarakat Kota Batam untuk giat ya berzakat, infak dan sedekahnya. Nanti Bapak Ibu sampai nanti malam terakhir Ramadan, siap kita berinfak Bapak Ibu? Kita lihat nominal yang dibacakan oleh moderator tadi. Saya tidak menginginkan kian hari kian turun. Kalau bisa kian hari kian bertambah. Setuju? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ditanya lagi, Pak Ustadz, apa yang bisa aku berinfak dan sedekahkan? Aku ini orang miskin. Bolehlah itu orang kaya. Gampang kalau keluar duitnya. Gampang kalau keluar uang merahnya. Kalau saya ini Pak Ustadz, apa yang bisa aku sembahkan? Aku bisa sedekahkan dan infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua itu menurut kemampuan masing-masing. Jangan sampai kita tidak ikut andil. Udah tahu ada papan pengumuman pembebasan lahan ataupun masjid ini butuh bantuan Bapak Ibu semenisasi atau keramik. Dilelang, satu keramiknya 500.000. Langsung tepuk jidat. Aku mana bisa kayak gitu. Bapak Ibu sesuai dengan ukuran. Kalau gak bisa batu, kalau gak bisa keramik, Bapak Ibu bisa sumbang batu. Mau kecil lagi, pasir. Kalau mau kecil lagi, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala semampu Bapak Ibu. Karena ini adalah perintah dan panggilan untuk siapapun, maka berusahalah kita berinfak walaupun itu semampu kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah dengan berinfak dan bersedekah itu Allah akan memudahkan jalan urusan kita Bapak Ibu. Di mana Allah selesaikan pelan-pelan tanpa kita sadari. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau berbicara tentang keutamaan infak, sedekah itu sudah banyak disampaikan oleh para asatidz. Mau saya tambah lagi hari ini supaya kita ini lebih kuat lagi keimanannya tentang infak dan sedekah. Pak Ustadz kan banyak kali ngomongnya. Memang Bapak Ibu, infak, sedekah, zakat ini mudah diucapkan, tetapi berat untuk dilaksanakan. Contohlah Nabi Muhammad SAW, kana Nabi SAW ajwadun nas wa ajwadu ma kana fi Ramadan. Nabi SAW itu adalah orang yang paling derma, orang yang paling dermawan. Tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad SAW lebih dermawan lagi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan diriwayatkan itu kedermawaan Nabi itu bagaikan lebih cepat lagi daripada angin berhembus. Gak bisa dibayangkan lagi Bapak Ibu, orang yang sehebat beliau. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW, kita harus tiru oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Apa yang bisa kita berikan? Kalau gak bisa dengan materi, dengan tenaga. Pak Ustadz, saya punya tenaga, waktunya gotong royong, maju. Karena saya tampil bukan orang yang berada, tapi saya punya kekuatan. Udah fisik gak punya, materi gak punya, tapi ide ada Pak. Ini sedekah yang paling manjur. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa Bapak sumbangsikan dengan keadaan masyarakat ini? Ide orang-orang yang cemerlang itu akan selalu diingat. Masjid Semegah ini siapa yang bangun? Siapa yang arsiteknya? Modal pemikiran Pak, itu bisa dikenang. Kan itu bagian dari sedekah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dan nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan infak sedekah ini memang tidak langsung bim salabim abrakadabra langsung dibalas sama Allah. Tetapi nanti tunggu apa yang paling dekat. Ketika orang itu rajin sedekah ataupun pernah sedekah, nanti ketika dia dipanggil sama Allah Bapak Ibu, dia akan terlihat amalan yang biasa terlihat oleh orang-orang yang sakaratul maut, ditampakkan ketika dia mau meninggal dunia adalah sedekah, Pak. Saya bisa ngomong seperti ini sudah banyak pelajaran-pelajaran ataupun materi-materi orang-orang yang sakaratul maut itu nyawanya dicabut mengikuti arah dia keluar, yaitu di ubun-ubun, Pak. Sebelum sampai di ubun-ubun, sekilas nampak amalan-amalan terbaiknya dan amalan-amalan buruknya, dan yang paling dia ingat itu adalah amalan sedekahnya Bapak Ibu. Ini kenapa dengan sedekah Bapak Ibu, infak, sedekah, zakat itu bisa memuluskan kita dari sakaratul maut, dari sakitnya sakaratul maut. Saya pernah, Pak, punya tetangga, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya, untuk meninggalnya itu lama sekali, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Mau kayak gimana pun, kalau belum ajalnya, memang belum saatnya dia meninggal, tapi keadaannya itu seperti orang yang mau mati, Pak. Matanya terbelalak-belalak. Mau gimana? Mau dipanggil Pak Ustadz sekalipun, dibacain ayat sekalipun, gak bisa. Karena apa? Bagaikan ditarik ulur oleh malaikat pencabut nyawa. Siapa yang bisa memuluskan itu, Pak? Tarik, lepas lagi. Tarik, lepas lagi. Orangnya teriak-teriak masalahnya. Dan siapa yang bisa memuluskan itu? Maka Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang rajin sedekah akan dimuluskan nanti dalam pencabutan nyawanya. Maka kalau bisa, Pak, pamit adalah saya lupa tepatnya, pamitnya habis sholat maghrib mau tidur, mau berangkat sholat isya, dibangunin sama istrinya, sudah tiada. Nikmat sekali dalam pencabutan nyawa itu, Pak. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika hari kiamat semua dikumpulkan di padang mahsyar, maka orang pada kepanasan. Namun ada satu golongan yang merasa dingin, Pak. Maka sedekahnya itulah yang bisa membuat bayang-bayang ataupun naungan nanti di hari kiamat. Semakin dia banyak sedekah dan berinfak, semakin dia tahu tentang zakatnya, maka semakin dinginlah keadaan pada mahsyar pada saat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya persingkat lagi, ketika nanti dia memasuki surga, nanti ada babus sodakoh. Apa yang terjadi, Pak? Kata Nabi Muhammad SAW, gapura pintu yang paling indah di antara gapura-gapura pintu surga yang lain, yang paling indah itu adalah gapura sedekah. Orang-orang yang gak pernah sedekah ataupun gak rajin sedekah, jangan pernah bermimpi untuk masuk ke dalam pintu itu. Maka orang yang masuk ke dalam pintu itu adalah orang-orang yang hebat dalam dunianya itu. Dia bagi dalam 3, sepertiganya untuk dia makan, sepertiga lagi untuk di jalan Allah, sepertiga lagi untuk masa depan anak dan istrinya. Begitu cara konsep dalam menyusun harta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini bukan masalah yang ringan, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan menerima kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang berinfak, sedekah. Maka jangan sampai setiap nanti ada ambulan datang di perumahan Masyeba ini, Bapak Ibu, diluli datang, apa yang ikut? 3 yang ikut. Yutbiul mayyit salas. 3 yang mengikuti orang-orang yang meninggal dunia itu. Hartanya ikut, keluarganya ikut, amalnya ikut. Ikut kemana, Pak Ustadz? Ikut ke tempat pemakaman. Kalau di sini Temiang, 3 ikut dia. Tapi yang 2 pulang dan yang 1 tinggal. Apa yang pulang, yang meninggalkannya? Hartanya, mobil yang mengiringi dia ke pemakaman pun balik juga. Keluarganya, saudaranya, followersnya yang katanya banyak itu pun akan balik.
tapi tinggallah amal jariyah, sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir itu Pak. Memang hari ini kita sama-sama rogoh kocek kita ini, apa yang bisa kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, afdhalus sadaqah, ya Rasulullah, apa yang paling utama-utamanya sedekah? Apa kata Rasulullah Bapak Ibu sebagai penutup kultum ini? As-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling mulia itu adalah ternyata sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Ayo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mumpung kita memasuki bulan suci Ramadan ini, kita mulai petakan berapa sih kita harus berinfak setiap malamnya. Jangan sampai setiap malam saya lupa terus gak. Ya, itu kembali ke urusan masing-masing Bapak Ibu. Jika kita mampu, ayo sama-sama. Tapi kalau kita tidak mampu, boleh jadi kita sumbangkan tenaga dan pikiran untuk kemaslahatan masjid dan umat kita bersama ini. Usikum nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.